Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'adzakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mubasyaratan, nuwasil darsana al-yawm. Al-an, alhamdulillah, qad wasalna ila al-bab ar-rabi' minal muqarrari ala wahiyah at-tauhid. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab yang keempat ya, yang merupakan bab pertama yang akan kita pelajari di semester ini. Yang kita bahas pada hari ini adalah tentang apa ya ikhwah? Tentang tauhid ya. Yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 50 ya. Tentang tauhid. Di sini kita akan bahas tauhid beserta pengertiannya, dalil-dalil dan pembagian tauhid ya, jenis-jenis tauhid. Kita mulai dengan tamhid, yaitu kata pembuka. Al-imanu ma'na'am wa tauhidu juz'un minhu. Iman itu merupakan pembahasan secara umum ya, yang kita pelajari di semester lalu. Mencakup semuanya ya, iman kepada Allah, malaikat, rasul, dan lain sebagainya. Adapun tauhid ini merupakan bagian daripada iman itu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas di sini secara spesifik ya, secara mendetail tentang makna tauhid ya. Yang al-imanu syamil li imanil abdi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini iman tadi yang sebagaimana dijelaskan umum pembahasannya kepada Allah, kitab, rasul, takdir dan lain sebagainya. Adapun tauhid ini merupakan pembahasan daripada rukun iman yang pertama, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yasihul imanu billahi ta'ala illa bitauhidihi. Kita tidak sah iman kita ya. Iman kita tidak akan sah kecuali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti tauhid itu? Kita bahas di sini di bagian pertama ya. Setelah tadi tamhid, kata pembuka, kita masuk ke al-faslu al-awwal, ta'rifut tauhid. Bagian yang pertama, pengertian daripada tauhid. At-tauhidu lughatan al-ifrad. Dicatat ya, poin penting. Ini insya Allah masuk di ujian ini. Setiap ustadz bilang poin penting berarti akan masuk di ujian ya. Tauhid secara bahasa lughatan adalah al-ifrad. Apa artinya al-ifrad? Yaitu mengesakan. Dicatat, tauhid secara bahasa berarti mengesakan. Wa syar'an, adapun secara syariat ialah ifradullahi ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wa kamali asma'i was sifat. Adapun secara syariat atau secara istilah, ini juga dicatat ya. Mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Catat rububiyah. Mengesahkan Allah di dalam rububiyah, baru koma uluhiyah dan asma wa sifat. Dicatat tiga ini mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Apa itu yang Ustadz sebutkan tadi? Nanti kita bahas ya di halaman setelahnya. Wa ilmu tauhid huwa ilmu li isbatil aqaid ad-diniyah bi adillatil aqliyah al-yaqiniyah. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang mengisbatkan akidah. Tadi kita bahas tentang tauhid ya, sekarang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengisbatkan akidah. Mengisbatkan ini menetapkan akidah ya, tentunya akidah yang benar. Biadillatil aqliyah, dengan dalil-dalil akal dan dalil nakal. Udah tahu kan dalil akli dan nakli perbedaannya? Dalil yang berdasarkan akal dan nakal. Nakal ini riwayat ya, Al-Quran maupun sunnah. Wadifa
anha minasyubuhat haulal akidah. Dan bagaimana membantah syubhat-syubhat yang terjadi di pembahasan akidah ya. Ini banyak syubhat-syubhat ya yang dilontarkan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal dia bukan Islam, dan juga orang-orang ateis ya, orang tidak beragama maupun orang-orang filosof ya. Orang-orang filsafat banyak syubhatnya mereka ini. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari akidah dengan benar ya, berdasarkan dalil-dalilnya, mengisbatkan akidah dan membantah syubhat-syubhatnya. Syubhat ini apa? Artinya kerancuan dalam pemikiran ya, penyesatan dalam pemikiran. Itu syubhat, itu kerancuan. Dibuat bingung dengan akidah sehingga akidah kita ini menjadi bengkok ya. Tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diantara syubhatnya orang-orang filosof, orang-orang kalam ya, ahlul kalam itu menganggap bahwasannya ketika kita menyembah segala sesuatu itu hakikatnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya orang-orang filsafat ya. Wahidatul wujud ya. Ketika kita menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala, sama saja kita menyembah Allah. Ini yang dikatakan oleh ahli-ahli kalam ya. Ini ada di kitab Thahawiyah ya. Dan juga syubhat-syubhatnya orang-orang plural ya, yang mengatakan semua agama itu sama ya. Pada yang penting berbuat baik pada sesama. Ini tidak benar ya. Agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah dalam surah Ali Imran, atau Allah katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah adalah Islam saja. Semua nabi-nabi, semua rasul dakwanya mengajak kita kepada apa? Kepada Islam ya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi ya. Itu tidak terkecuali. Kita lanjut. Wa faidatuhu ma'rifatullahi khaliq hadzal alam ma'a sifatihil kamilah wa ma'rifatu rusulihil kiram. Faidahnya daripada mempelajari ilmu tauhid dan akidah ini, kita mengetahui bahwasannya Allah ini Maha Pencipta ya, yang menciptakan alam ini, dan mengetahui sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan kita mengetahui rasul-rasulnya beserta sifat-sifat rasulnya yang mulia, yang al-fadilah, yang mulia dan memiliki keutamaan, wal fauz bisa ada duniawiyah wal ukhrawiyah, dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inna ilma tauhidi ahammu ma ja'a bihi al-islam wa awwalu ma yajibu 'alal insani ma'rifatuhu fi zamani kulli minar rusulil kiram li'anna hajatu ilaihi fawqa kulli hajatin wa daruratihi ilaihi fawqa kulli darurati wa sa'adatil qalbi wa mu'allaqati bihi. Ini Ustaz jelaskan bahwasannya di sini diterangkan ilmu yang paling wajib dipelajari bagi seorang muslim ialah yang paling pertama ilmu tauhid ya, akidah. Karena apa? Karena akidah ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau beribadah, tidak mau mengerjakan amal soleh, tidak mau meninggalkan kemaksiatan ya. Pentingnya akidah itu ya. Karena juga di dalam hadis dikatakan bahwasanya hanya orang-orang yang beriman yang dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu baik ya, paling dermawan, paling suka sedekah, paling suka nyumbang, kalau dia tidak Islam, maka tidak bisa masuk surga ya. Dalam hadis dikatakan aman mata wa huwa la yada'u min dunillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan beriman ya, tidak mensyirikkan Allah ya, tidak berbuat syirik ya, maksudnya tidak menyembah yang lain, maka kata Allah dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang mati dalam
dalam keadaan syirik menyembah selain Allah, baik dia menjadi agama Kristen, menyembah Yesus, atau jadi Buddha, menyembah patung-patung, maka dia akan masuk neraka. Sebaik apapun itu, bila orang tidak masuk Islam, maka tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, makanya ilmu tauhid ini wajib kita pelajari ya. Nggak apa-apa antum nggak tahu dulu fikih, nggak apa-apa antum belum tahu hadis, tafsir dan lain sebagainya ya. Yang penting tauhid dulu dipelajari ya. Wa anwa'u tauhidi salasah. Ini dia dicatat ya. Pembagian tauhid itu dibagi menjadi 3 ya. Ini merupakan pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Dicatat Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tadi dijelaskan bahwasannya pengertian tauhid secara syariat adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Kita akan bahas ketiga itu ya. Ini dia yang pertama, tauhid rububiyah. Apa sih artinya tauhid rububiyah itu? Ar-rububiyah lugotan ma'khuzatun minasmi ar-rabb. Rububiyah itu diambil daripada kata Rob ya. Ini Rob mungkin antum sudah pernah dengar ya, artinya Robbi apa? Tuhan ya. Ya Rob, sering antum berdoa juga dengan kata-kata Rob ini, banyak di dalam Al-Quran ya. Robbi firli, baru Robbana zolamna, banyak di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, perkataan orang Arab, fi kalamil Arab yutlaku ala makna ma'an ya. Diartikan dalam banyak makna ya. Ala ma'an minha, diantaranya al-malik. Ini malik artinya raja atau penguasa. Kemudian as-sayyid, tuan atau bos. Al-muta, al-muslih. Muta ini yang ditaati, wal muslih yang memberikan maslahat. Yang intinya Rob itu yang maha menguasai ya. Wasyar'an, tadi secara Rob itu secara secara bahasa ya, artinya malik, penguasa, tuan atau Tuhan yang ditaati dan lain sebagainya. Ini secara syariat adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Ustaz ulang. Ifradullahi ta'ala bi'af'alihi subhanah. Mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Jadi makna tauhid ya secara syariat mengesahkan Allah dalam rububiyah. Rububiyah itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perbuatannya ini perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini al-khalq, menciptakan ya. Tidak ada pencipta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada Nabi Isa itu menciptakan manusia, menciptakan binatang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rizq, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Uang yang antum dapat dari orang tua antum, dari teman antum atau lain sebagainya itu hanya perantara ya. Yang memberikan rezeki antum hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tadbirul umur, dan mengatur segala urusan ya. Ini Allah yang mengatur segala urusan yang ada di dunia. Mulai dari turunnya hujan, terjadinya musibah, hari ini kita dapat keberuntungan, hari ini kita dapat musibah, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Bukan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, tapi sebelum langit dan bumi diciptakan ya, sudah diatur urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menikah, kapan kita punya anak, kapan kita mati, semua sudah diatur. Wal ihya wal imatah, ini yang mematikan dan menghidupkan, atau menghidupkan dan mematikan ya. Ini sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh makhluknya. Wa nahwu dzalika min af'alihim, dan yang seperti itu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man arafa bi annahu al-i'tiqad, dan juga ada ulama yang mengartikan bahwasannya
Tauhid rububiyah itu ialah i'tiqad atau keyakinan, kepercayaan bahwasannya Allah itu Maha Pencipta, ya, Allah yang menciptakan, war-razak, dan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah al-mudabbir likulli syai'in. Yang mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Wahdahu la syarikalah, yang mana dia melakukannya sendiri, tidak ada syarikat, ya, atau sesuatu yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yasmalu ala ma yali. Nah, ini dia. Nah, ini artinya ketika kita mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah secara rububiyah, yaitu mentauhidkan perbuatan Allah, maka kita harus memiliki sesuatu ini. Yang pertama apa? Al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kalau kita meyakini bahwasannya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, maka kita harus meyakini bahwasannya Allah itu ada, ya. Tidak seperti orang-orang ateis yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Kalau kita orang yang beriman, apalagi orang Islam, maka wajib meyakini bahwasannya pencipta itu ada, ya. Kemudian al-iqrar bi anna Allah Ta'ala khaliqun kulli syai'a, dan juga mengikrarkan, ya, ini mengucapkan lidah kita bahwasannya Allah itu pencipta. Ini wajib, ya, ketika sudah kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, ya, bahwasannya Allah itu pencipta segala sesuatu. Sesuatu di langit dan bumi ini, manusia, tanaman, tumbuhan, gunung-gunung, tanah, sungai, planet-planet, apalagi bintang, bulan, semua Allah yang ciptakan, ya. Tidak terjadi secara kebetulan. Kalau orang-orang ateis ini bilangnya apa? Ini segala sesuatu terjadi sendiri, ya. Padahal tidak seperti itu, ya. Padahal ada sang pencipta. Wa malikuhu, dan juga apa yang merajainya, warazikuhu, yang memberi rezeki. Ini ikrar yang tadi, ya, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan an-nafi, ya, yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, ya. Tidak bisa, ya, jimat-jimat itu memberikan manfaat kepada kita. Di sini, ya, orang yang mentauhidkan Allah tidak menyekutukan Allah, apalagi memakai jimat, ya. Dalam hadis dikatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat atau menggantung jimat, memakai jimat supaya kelihatan ganteng, atau memakai jimat supaya terhindar dari bencana, atau memakai jimat-jimat, ya, pelaris buat warungnya supaya laku. Ini merupakan bentuk syirik, ya. Dan syirik merupakan dosa paling besar, ya. Dosa paling besar itu syirik. Ini ketika kita bertauhid, maka kita meyakini bahwasannya yang memberikan kita rezeki, yang memberikan manfaat, yang memberikan kita keberuntungan, yang memberikan kita musibah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan jimat-jimat atau pamali-pamali dan lain sebagainya, ya. Hurafat-hurafat, dongeng-dongeng, ini katanya ini bisa begini, tidak ada, ya. Kalau orang sudah tauhidnya bagus, tidak percaya sama yang gitu-gitu, tidak percaya sama pamali-pamali. Al-mutafarid bi ijabati doa, dan hanya Allah yang menjawab doa kita, ya. Tidak ada kita doa sama leluhur kita, doa di sini bisa dikabulkan, tidak ada, itu tidak benar, ya. Datang ke gunung, datang kemana, minta rezeki, berdoa supaya laris, tidak benar ini. Yang benar itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga akhir malam, ya. Untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah, itu doa yang benar, bukan minta-minta ke tempat-tempat keramat, apalagi pakai jimat, apalagi datang ke dukun, ya. Ini syirik besar, bahkan pelakunya diancam neraka dan bisa keluar dari Islam. Allazin, kita lewati ini. Al-qadir ala ma yasha, Allah mampu melakukan apa yang dikehendaki. Dalilnya kita bahas, ya. Adillah naqli ala dalil rububiyatillahi ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah apa tadi? Perbuatan Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Di antaranya ini surah Al-Fatihah ayat kedua. Kalau ayat ke-1-nya apa?
Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat ke-1, ayat keduanya alhamdulillahi robbil alamin. Di sini ada kata Rob ya yang menunjukkan bahwasannya Allah itu Tuhan semesta alam. Ini yang pertama. Kemudian dalil selanjutnya ini dia Allahu Khaliq. Ini salah satu perbuatan Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, Khaliq, menciptakan makhluknya. Tidak ada manusia yang menciptakan ya. Hanya Allah yang menciptakan. Kalaupun manusia menemukan suatu teknologi, dalam bahasa Arab itu tidak dinamakan Khaliq, tapi dinamakan dengan Al-Mukhtari atau Muktasyib, penemu ya. Dalilnya lagi ini alallahi rizquha. Ustadz baca wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk melata ya, maksudnya seluruh makhluk hidup yang hidup di atas bumi ini, melainkan rezekinya sudah Allah atur ya. Kita lewatin ya, ini kita ambil syahidnya aja, poin pentingnya aja. Ini dia surah Yunus ya. Huwa yuhyi wa yumit. Hanyalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lanjut bawahnya.